Arsenal dikabarkan bersiap membuka pembicaraan terkait kontrak baru untuk Declan Rice. Keputusan ini muncul sebagai bentuk apresiasi atas peran besar sang gelandang yang terus menjadi motor permainan di bawah arahan Mikel Arteta. Meski demikian, prosesnya tidak akan berlangsung cepat. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa negosiasi untuk Rice akan memakan waktu dan berjalan secara bertahap, bukan karena ada kendala atau ketegangan antara kedua pihak, justru sebaliknya. Hubungan Arsenal dan Rice disebut sangat harmonis. Namun, fokus klub saat ini sedang terbagi karena mereka tengah merampungkan pembahasan kontrak pemain lain. Padahal, masa bakti Rice sendiri masih sangat panjang. Kontraknya baru berakhir pada musim 2027 sampai 2028. Tetapi manajemen The Gunners merasa sangat puas dengan kontribusi Rice dan ingin memastikan masa depannya tetap berada di Emirates. Untuk waktu yang lebih lama, Romano menegaskan bahwa tidak ada potensi masalah dalam proses ini. Dalam kolomnya di GFM Sport, ia menyebut bahwa kedua pihak memiliki hubungan yang sangat positif dan sama-sama ingin melanjutkan kerja sama ini penundaan bukan karena Rice. Arsenal saat ini hanya memprioritaskan perpanjangan kontrak pemain lain, terutama Bukayo Saka dan Jurrien Timber, yang tengah memasuki fase negosiasi penting. Keputusan memagari Rice tentu masuk akal. Sejak direkrut dari West Ham pada musim panas 2023, ia langsung menjadi tulang punggung tim. Musim lalu, Rice terpilih sebagai pemain terbaik Arsenal dan masuk dalam PFA Team of the Year 2 tahun beruntun. Performa impresifnya berlanjut musim ini. Rice saat ini menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak Arsenal di Premier League, 4 gol, serta menyumbang 2 assist di Liga Champions. Ia semakin menegaskan diri sebagai salah satu gelandang paling berpengaruh di Inggris. Menjelang duel panas derby London Utara akhir pekan ini, Arsenal mendapatkan angin segar dari sang kapten, Martin Odegaard. Gelandang asal Norwegia itu akhirnya memberikan kabar positif terkait cedera lutut yang membuatnya menepi sejak awal Oktober. Odegaard mengalami masalah pada lututnya saat Arsenal menang 2-0 atas West Ham. Cedera itu membuatnya absen dari 3 laga terakhir Norwegia di kualifikasi Piala Dunia. Meski hanya bisa menyaksikan negaranya memastikan tiket putaran final dari tribun stadion, pemain 26 tahun tersebut menegaskan bahwa proses pemulihannya berjalan sesuai rencana. Pemulihan ini menunjukkan perkembangan, ujar Odegaard kepada TV2. Pertandingan hari ini datang sedikit terlalu cepat, tapi kondisinya membaik. Saya berharap bisa segera kembali. Thank you very much. Feels great. Feels amazing to be. Absennya sang kapten memaksa Mikel Arteta melakukan banyak rotasi di lini tengah selama beberapa pekan terakhir. Ketika ditanya soal peluang Odegaard ataupun kondisi pemain lain seperti Kai Havertz, Noni Madueke, Victor Gyökeres, dan Gabriel Martinelli, Arteta tetap berhati-hati dan menolak memberikan kepastian. Beberapa dari mereka, atau semuanya? Saya belum tahu, jawabnya singkat. Regarding the individuals, a lot of them show that they are ready. Banyak hal harus berjalan sempurna dalam 2 minggu ini. Tapi kami berharap bisa berada di posisi kuat saat kompetisi dimulai lagi. Namun tidak semua kabar menyenangkan. Jeda internasional justru membawa 2 masalah baru di lini belakang. Ricardo Calafiori dan Gabriel Magalhaes sama-sama mengalami cedera ketika membela negaranya masing-masing. Calafiori disebut memiliki peluang besar tampil kontra Tottenham, tetapi situasi Gabriel terlihat lebih rumit. Bek asal Brasil itu mengalami cedera otot paha saat tampil dalam laga persahabatan melawan Senegal di Emirates Stadium akhir pekan lalu. Federasi Sepak Bola Brasil kemudian mengonfirmasi bahwa Gabriel dicoret dari laga berikutnya melawan Tunisia setelah pemeriksaan menunjukkan cedera otot yang mengharuskan dirinya beristirahat. Tidak ada pemain pengganti yang dipanggil. Kondisi ini menempatkan Arsenal dalam situasi campur aduk menjelang laga penuh gengsi melawan Tottenham. Kembalinya Odegaard memang memberi harapan, tetapi Arteta tetap menghadapi dilema besar terkait kedalaman bek tengahnya. Derby London Utara pada minggu nanti bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah ujian besar bagi kekuatan skuad Arsenal di tengah badai cedera. Kini para pendukung The Gunners
hanya menunggu satu hal. Apakah sang kapten benar-benar bisa kembali tepat waktu untuk memimpin timnya di laga terbesar awal musim ini? Start gemilang Arsenal musim ini bukan hanya tercermin dari posisi mereka di puncak klasemen, tetapi juga dari stabilitas performa di semua kompetisi. Salah satu fondasi utama kebangkitan itu adalah pertahanan yang jauh lebih kokoh. Kehadiran Christian Mosquera sebagai rekrutan anyar turut memberi warna baru pada struktur defensif. Mikel Arteta adaptasi Mosquera di London berlangsung cepat. Setiap kali mendapatkan menit bermain, ia tampil penuh keyakinan. Bahkan di laga-laga besar, kemampuan taktik dan energi segar yang ia bawa membuat lini belakang Arsenal semakin fleksibel. Di tengah pujian tersebut, Mosquera membagikan pandangan unik mengenai mentalitas bertahan yang kini dianut Arsenal. Cara berpikirnya mencerminkan perubahan budaya besar yang dibangun Arteta dalam ruang ganti. Menurutnya, keberhasilan bertahan bukan hanya soal skema, tetapi tentang kesadaran kolektif. Semua pemain memahami peran masing-masing saat melindungi area pertahanan. Kami tahu persis apa yang harus dilakukan, ujar Mosquera. Gawang adalah rumah kami. Tidak ada yang boleh masuk, bahkan mendekat pun tidak. Mosquera menegaskan bahwa Arsenal bukan sekadar bertahan, melainkan tetap agresif saat menyerang. Perpaduan teknik, pergerakan, dan mentalitas menjadi dasar permainan mereka. Kemudian kami harus berbahaya saat menyerang. Ya, ada aspek taktik, pergerakan arahan, tetapi bagi saya banyak yang datang dari mentalitas rumah kami. Jangan ada yang masuk. Ia juga menyebutkan bahwa kepercayaan diri yang kuat di ruang ganti menjadi penopang performa mereka musim ini. Di dalam ruang ganti, kami sangat percaya pada kemampuan kami. Kami tahu sejauh apa kami bisa melangkah. Menurut Mosquera, Arteta dan stafnya bahkan meminta para pemain menikmati setiap aksi defensif sikap. Itu membentuk karakter baru Arsenal, bertahan bukan beban, tetapi bagian yang dirayakan. Pelatih selalu mengatakan, nikmati bertahan. Tindakan-tindakan seperti tackle atau blok harus dirayakan. Itu memberi energi untuk tim. The quality, the domination that we showed throughout the game, obviously. Mosquera menganggap semangat kolektif untuk kembali berlari dan mengantisipasi transisi sebagai elemen penting dalam konsistensi tim. Itulah intinya. Dan grup ini memilikinya. Lihat bagaimana semua pemain berlari kembali bersama. Itu salah satu kunci musim ini. Perubahan budaya itu, menurutnya, membuat Arsenal terlihat lebih solid sejak awal musim. Mosquera sendiri didatangkan dari Valencia dengan biaya awal 13 juta pounds. Ia mengaku Arsenal sudah menjadi klub favoritnya sejak kecil dan keputusan bergabung semakin mantap setelah berbicara dengan Arteta. Sebenarnya sejak kecil tim favorit saya adalah Arsenal, ungkap Mosquera. Pemain-pemainnya, seragamnya, ada sesuatu yang berbeda dari mereka, semacam aura. Sejak tiba di London, proses adaptasinya berjalan mulus, baik di dalam lapangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tampil di sejumlah laga penting, termasuk di Anfield pada Agustus, ia menunjukkan perkembangan pesat. Saat tidak berlatih, Mosquera menghabiskan waktu dengan melanjutkan pendidikan. Ia kini mengejar minat barunya di luar sepak bola. Saya dulu belajar ilmu olahraga, tapi sekarang saya kuliah online jurusan desain interior, ujarnya. Itu bidang yang selalu menarik bagi saya. Jadi saya pikir, kenapa tidak?